Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. Ini ayat 102. Ini ayatnya kan panjang sekali. Jadi nanti kita bagi dua saja. Jadi sebagian pada hari ini kita tafsirkan, sebagian nanti pertemuan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, segitu saja dulu. Ya, diterjemahkan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Mereka itu bahkan mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa Nabi Sulaiman. Kita jelaskan satu-satu. Syaitan itu siapa sebenarnya? Wattaba'u ini apa maksudnya? Wattaba'u itu waw ataf, waw penghubung. Ayat ini terkait dengan ayat di belakang. Yahudi dia itu menutup dirinya tidak mau untuk mengkaji Taurat, tidak mau mengkaji Al-Quran. Apa yang mereka kaji? Ya, yang mereka kaji itu cuma sihir. Jadi mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari Taurat, jauh dari Injil. Itu Bani Israel itu. Sebagian mengatakan ayat ini bukan untuk Yahudi. Ya, Ibnu Abbas mengatakan untuk Yahudi. Sebagian mengatakan tidak. Mereka itu sudah membelakangi meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan Taurat, mereka meninggalkan Injil, dan mereka beralih wattaba'u ma tatlu syayatin. Jadi mereka beralihnya apa? Wattaba'u. Jadi makna ittaba'u. Ittaba'u itu ittaba'u wa amilu. Dia itu sudah mengikuti dan mengamalkan, itu makna ittaba'u. Ma tatlu syayatin. Apa yang dikemukakan oleh syaitan? Syaitan itu apa? Jadi syaitan itu ada maknanya dua. Ada makna sebenarnya. Apa makna sebenarnya? Syaitan ini di dalam tafsir Qatadah beliau mengatakan yang membangkang kepada Allah itu, membangkang kepada Allah untuk sujud ke Nabi Adam itu iblis. Wa abna'u iblis syayatin. Anak-anak iblis namanya syaitan memang. Jadi makanya yang menggoda kita sekarang itu setan, anaknya, keturunannya iblis, keturunan iblis. Nanti satu lagi lain lagi. Setan itu maknanya makna majas, bukan makna sebenarnya. Karena makna setan itu maknanya syatana yastunu, itu artinya ba'idatun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Makanya kenapa anak iblis itu karena jauh dari rahmat Allah maka dipanggil setan. Ini setan sebenarnya. Jadi kalau nanti ada setan menggoda manusia, itulah anak iblis. Satu. Yang kedua, di dalam surah Al-An'am Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Yang dikatakan setan itu adalah jin dan manusia yang dapat hukum taklifi. Kenapa jin dipanggil setan? Karena jin itu, ini dalam tanda kutip, artinya jin yang jauh dari Allah, jin ba'idun an rahmatillah, yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa manusia dipanggil setan? Karena dia jauh dari rahmat Allah maka dipanggil setan. Sekarang kita melihat ayat ini. Ayat ini makna sebenarnya atau makna kedua? Ayat ini makna kedua. Kenapa kedua? Karena yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman adalah jin dan manusia. Jadi bukan setan. Setan tidak bisa ditundukkan dia. Bagaimana menundukkan iblis dan setan? Ya. Jadi setan bukan yang dimaksud di sini menundukkan setan keturunan iblis, tidak.
Dia sudah punya rancangan sendiri, dia untuk menggoda manusia. Ya goda manusia ditundukkan lagi oleh manusia. Jadi yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman adalah jin dan manusia yang wataknya seperti syaitan. Jin dan manusia yang dua-dua makhluk ini ba'idatun ar-rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan syayatinul ins wal jin dalam surah Al-An'am. Jadi setan itu ada dua. Apa maksud setan ada dua? Yang jauh dari Allah itu ada dua. Apa maksudnya? Penggunaan makna bukan makna sebenarnya. Artinya ada jin yang jauh dari rahmat Allah, ada juga jin yang tidak jauh dari rahmat Allah. Ada manusia yang jauh dari rahmat Allah dan ada manusia yang tidak jauh dari rahmat Allah. Maksudnya ada jin taat, ada jin tidak taat. Ada manusia taat, ada manusia yang tidak taat. Ini yang dimaksudkan syayatin di sini adalah jin yang tidak taat dan manusia yang tidak taat. Apabila kita melihat merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Asyayatinu huwa, jadi yang dimaksudkan syaitan di sini al-insu wal jinnu, adalah ins manusia wal jin dan jin. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Yahudi atau dalam bahasa lainnya lagi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, mereka jauh dari Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran. Yang mereka dengar apa? Ada manusia seperti setan, ada jin seperti setan yang mengajarkan sihir kepada mereka. Menyihiri betih, kalau Al-Quran hanya betih. Ya. Jadi makanya manusia itu tahu, itu jin itu tahu, setan itu tahu kalau yang dilakukan sihir itu tidak benar. Dia tahu. Maka nanti atas pertolongan jin, ya, jadi manusia minta tolong sama jin. Untuk apa? Untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak di luar akal manusia. Maka itu pertolongan dari jin. Maka Allah mengatakan itu Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas angin. Itu bukan jin, Pak. Itu bukan sihir, tetapi itu mukjizat. Ya, nanti akan kita lihat apa bedanya mukjizat sama sihir, mukjizat dan sihir. Seperti Nabi Isa alaihissalam ketika berjalan di atas air, ditanya oleh Bani Israel, kaifa tamshi 'alal ma'? Kenapa kamu bisa jalan di atas air? Dalam benak mereka ini adalah sihir. Kenapa? Manusia itu pada hakikatnya tidak bisa berjalan di atas air. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu dekat dengan Allah, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berjalan di atas air. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wattaba'u ma tatlu syayatin. Dalam tafsir Ibnu Abbas, itu tatlu itu apa? Kita sering mendengar tilawatil Quran. Ya, nampak tilawatil Quran. Apa maksud tilawah? Tilawah itu bukan baca saja. Jadi sehingga kita mengatakan kayak di tilawah Quran, bukan baca saja. Ada orang baca Quran, dia tidak tahu apa artinya. Berarti itu bukan tilawatil Quran. Yang dimaksudkan tilawah di sini dalam tafsir Ibnu Abbas, jadi tilawah itu sudah mengikuti, tabi wa ta'mal, kata beliau. Jadi mengikuti dan mengamalkan. Makanya tilawatil Quran membaca dan mengamalkan. Maknanya dia tahu apa yang dia baca. Itulah tilawatil Quran. Jadi bukan berarti tilawatil Quran lo kali tilawah kai baca. Apa arti? Oh, boleh. Apa arti? Yang penting lah gak ada baca ya, Mbak. Dia tilawah bagus sekali tilawahnya. Kita tanya yang kamu baca tadi apa? Oh. Jadi maka banyak orang yang seperti apa mengolok-olok, Mbak. Dibaca ketawa lagi, Mbak. Ya, Mbak. Bagus sekali bahasanya, bagus sekali, Mbak. Ya. Ada katanya yang lu baca benar apa engkau? Oh, boleh. Yang penting lah gak ada bernyanyi. Makanya makna tatlu di sini kata Ibnu Abbas, tatlu itu apa ya? Jadi tatlu itu tattabi'u wa ta'malu. Seorang mengikuti kemudian dia mengamalkan. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi atau kalau dalam bahasa umum lagi, seluruh manusia yang jauh dari Al-Qur'an, kalau sihir, kalau berasal dari jin dan manusia yang jauh dari Allah, dia mau dengar. Dia mau dengar dan mau diamalkan. Maka kalau kita ngomong nanti Al-Quran ngomong seperti ini, alah napa dengar ya? Ada mantan Perdana Menteri Amerika ngomongnya, nyan pui buka.
Kalau orang kafir mau dia dengar. Sehingga apa? Menjadi petuah dia, ditempel di rumahnya. Kalau ingin bahagia, maka lakukanlah hal ini. Yang ngepupuk ya. Tapi ketika Allah mengatakan, kalau kamu fasanu yasirhu lil yusra, kamu saya berikan kebahagiaan dunia akhiratnya, nah ini ngomong. Karena syarat itu memberatkan. Apa memberatkan? Fa amma man a'ta, kalau kamu itu bersedekah, lah beratkan sedekah. Wattaqa, bertakwa kepada Allah, menjaga dirimu dari maksiat, alah beratkan legoy. Wasaddaqa bil husna, dan yakin kepada Allah, alah berajinnya. Jadi dia nak mau mendengar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kamu dapat kebaikan dunia akhirat, kamu dapat hanya dengar. Tapi kalau orang yang lain ngomong, dia dengar. Maka sekarang banyak teori-teori. Menurut teori simpulan begini, menurut teori simpulan begini. Kalau anak begini-begini maka akan terjadi seperti ini. Dalam Al-Quran kan syarat dengan psikologi, syarat dengan psikologi. Jadi ada kejadian apa namanya? Ketika Allah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, itu orang kafir itu dari matanya saja kamu itu bisa tahu kalau dia itu ingin menjatuhkan kamu. La yuzliqunaka. Ya memang. Artinya apa? Dari mata saja sudah bisa engkau pelajari ya Muhammad. Allah mengajarkan psikologi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, perhatikan orang kafir itu. Dia akan duduk-duduk dekat denganmu. Dia duduk dekat denganmu mendengarkan Al-Quran. Tapi coba perhatikan matanya. Matanya itu dia bukan untuk mendengarmu, tapi untuk menjatuhkanmu dan mempermalukan kamu. Jadi artinya apa? Dari mata saja seorang bisa tahu apakah dia marah, apakah dia serius, apakah dia khusyuk dalam beribadah atau tidak. Maka kita itu bisa juga menilai seorang khusyuk atau tidak khusyuk dalam salat. Coba kita pasang CCTV, pasang CCTV. Kita perhatikan ada 2 atau 3 orang yang salat. Kita lihat. Tidak orang mehmoh ya Pak. Kalian kedi. Dari matanya kita bisa melihat kalau dia tidak khusyuk dalam beribadah. Ada satu lagi dia tenang sekali matanya. Maknanya apa? Dia berarti khusyuk dalam beribadah. Ya. Ada yang gelisah. Dari mana kita tahu? Dari matanya. Bahkan teori-teori psikologi itu ada dalam Al-Quran. Kita saja cok. Teori maratipulannya, teorinya, fikmun ful, macam-macam. Bahkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Teori ya purno dan teori. Kita kan syarat dengan teori. Al-Quran itu teori semua dalam itu. Hadis-hadis begitu juga. Ya, begitu teori kita, tapi kita saja yang jauh dari Al-Quran. Ya, ini begitu juga. Ketika diberikan teori-teori Al-Quran dia jauh. Tapi ketika diberikan teori-teori setan, itu berasal manusia yang jauh dari Allah atau jin yang jauh dari Allah, wattaba'u, mereka ikuti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil makna yang positifnya saja. Arti positif begini. Makna satu lagi, Pak. Nanti sebagian kan mengartikan ini kan Yahudi ini, Pak. Jadi sebahagian Yahudi itu, ya Yahudi mereka ambil Yahudi. Tapi sebagian penafsir mengatakan tidak, manusia secara umum. Kalau ini kan Yahudi saja, alahnya kan cerita tentang Yahudi. Itu kan masalah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Tapi sekarang apa? Kita ambil maknanya apa? Untuk kita juga apa? Ada sebagian kelompok, bukan Yahudi saja, yang mereka itu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, dan mereka menuju kepada hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maknanya asy-syaitan atau sayatin. Ala mulki Sulaiman. Ala mulki Sulaiman ini maknanya apa? Fi ahdi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman. Maknanya sihir itu sudah dimulai pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena jin dan manusia yang berupakai mengelabui manusia lain dan mengatakan kalau Nabi Sulaiman itu punya sihir. Nah, disinilah mulai, Pak. Ya, jadi mulai muncul sihir. Tapi pada masa apa namanya? Pada masa Rasulullah itu bukan muncul sihir artinya. Itu sihir sudah muncul sebelumnya. Pada masa Rasulullah SAW itu ada diceritakan ada seorang pemuda di Yaman. Pemuda di Yaman itu yang udhuna birijalim minal jinni. Dia minta pertolongan ya sama jin. Nah, disitulah mulainya manusia takut sama jin, mulai takut sama jin. Padahal jin itu takut pada manusia. Itu di sebuah lembah itu di Yaman. Jadi disitulah mulai manusia, yo kecil lagi dulu Pak Jin minta tolong kepada jinnya. Kalau ini cerita tentang sihir. Jadi sihir itu munculnya pada masa apa? Fi ala mulki Sulaiman. Karena dikelabui oleh orang yang jauh dari Allah. Itu Sulaiman bisa seperti itu karena sihir.
Ya, ini akan membahas apa perbedaan sihir dengan mukjizat. Wa ma kafara Sulaiman. Ya, coba diterjemahkan. Oh ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Ya, coba dibaca. Padahal Sulaiman tidak kafir. Ya, terus ya. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Sudah. Ini namanya jumlah kasar. Walaupun didahului dengan ma, di tengahnya lakin, ma lakin. Ini sama seperti la ilah. Kalau ada seperti ini, ma dan lakin, hukum berlaku setelah lakin. Hukum berlaku setelah ilah. Wa ma kafara Sulaiman. Ini menafikan Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak la yata'allam as-sihr. Nabi Sulaiman tidak belajar sihir. Nabi Isa tidak belajar sihir. Nabi Isa tidak sihir sehingga bisa berjalan di atas air. Itu bukan sihir. Nabi Muhammad bukan sihir, membelah bulan menjadi dua. Kita kalau melihat sekarang ada orang belah bulan menjadi dua, ya, itu sihir memang, ya, sihir. Tapi pada masa Nabi Muhammad itu bukan sihir, itu mukjizat. Ya, jadi itu bukan sihir. Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan air dari jari-jari beliau, itu bukan sihir. Nanti bisa kita lihat, ada di dalam sebuah kitab setengah daripada ini, judulnya Alfu Mu'jizatir Rasul, 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Kita mungkin selama ini mengenal mukjizat Rasul itu ada 5, ada 10. Pada apakah tertuh ragu? Nah, yakin mukjizat Rasul tertuh tangan pegang. Padahal 1000 mukjizat Rasulullah. Itu ada bukunya dalam bahasa Arab judulnya Alfu Mu'jizati Rasul. Diterangkan satu-satu di situ. 1000 mukjizat Rasulullah itu bukan sihir, itu bukan sihir. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut beliau itu adalah arahan saya, kata Allah, bukan hawa nafsunya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu arahan saya, bukan sihir itu. Termasuk yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, membunuh seorang anak, itu bukan sihir, mengetahui masa depan. Nabi Khidir mengatakan apa? Ini anak ini nanti dia akan menyusahkan kedua orang tuanya. Anak ini. Dari mana tahu Nabi Khidir alaihissalam? Dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ini ilmu ghaib namanya. Dalam tafsir yang lain At-Tabari, ini namanya ilmu laduni namanya. Ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain tentang masa depan, tapi diketahui oleh orang ini. Dari mana ilmunya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Khidir alaihissalam setelah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir mengatakan, ini bukan kehendak saya. Ini ilmu yang Allah ajarkan kepada saya. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Ya, di firasat. Hati-hati kata Rasulullah firasat orang mukmin. Dia melihat sesuatu dengan hatinya, kata Rasulullah. Bagaimana firasat orang mukmin? Dia melihat sesuatu tentang menurut tentangnya hana aja tagai tangnya. Nah hal lain dia. Ada kalimat nahai lain, itulah firasat orang mukmin. Tapi orang mukmin berbeda dengan firasat orang-orang yang tidak salat, tidak patuh, tidak taat. Saya lihat ini begini, berarti dia dari setan, dia dapat itu. Dari setan. Kenapa? Dia tidak salat, dia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diajarkan ilmu ini oleh Allah. Jadi maka Rasulullah mengatakan ittaqu farasatal mukmin. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Belum firasat hana mengatagai hana mengatagai firasat. Bukan nunggu tak nabuku terjadi itu firasat ya Pak. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati dengan firasat orang mukmin. Fa innahu, dia itu melihat sesuatu dengan hatinya, bukan dengan matanya. Dengan hatinya dia melihat. Benar dalam lagi nyawa ada doa. Ya. Nah lagi ada peh nak semayang ya. Umanya firasat dul lain. Kalian aja nak semayang ya. Menyonak semayang berarti firasat inilah yang dikatakan Rasulullah. Tapi kalau dia salah tidak, itu menjual kok, itu menak kok. Itu bukan firasat mukmin namanya apa? Berarti apa? Belajar dari syayatinal insi wal jin. Ya, dari setan. Apakah termasuk setan manusia atau setan jin tadi? Maka Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Ya, wa ma kafara Sulaiman. Maka kalau ada lakin, hukum sebelum lakin hilang, yang berlaku hukum setelah lakin. Untuk mempermudah. La ilah itu kan tidak ada.
Ini maji tidak ada ya Pak. Mana fil jinsi. Itulah nafi juga. La ilaha illallah. Ini sama juga modelnya gaya bahasanya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Jadi maknanya apa? Hukum sebelum la dihapus. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan penentu hidupmu. Si fulan itu bukan penentu hidupmu. Si fulan itu bukan yang tidak bisa memudaratkan kamu. Si fulan itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Tidak bisa. Walaupun naurung kataki kaparada, golongan dan mati lah. Ada orang mengatakan apa? Ini kita matikan si fulan. Tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita racuni si fulan. Tidak bisa juga. Maka Rasulullah kan pernah mau diracuni oleh Yahudi. Ketika mau diracuni, ini ada cerita ini ada di dalam kitab Alfu Mujizati Rasulullah. 1000 mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Yahudi ingin meracuni Rasulullah. Rasulullah biasa saja. Artinya apa? La ilaha illallah. Tidak ada keputusan siapapun kecuali keputusan Allah. Tidak ada yang bisa memudaratkan siapapun kecuali dengan mudaratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akan dimakan paha kambing itu, sudah diracuni di paha itu. Beliau baca bismillahirrahmanirrahim. Paha itu sudah digoreng, sudah dimasak, dia bisa ngomong apa? Ya Muhammad, jangan kau makan saya. Saya sudah diracuni, begitu gimana? Yang katanya menyona apa kami ibu apa ruta pupo apa kami pupo ibarat. Makanya itulah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu. Itu bukan sihir, bukan sihir. Jadi kalau sihir itu memang dia sendiri sudah jauh dari Allah. Dan makanya perbuatan yang dilakukan itu adalah sihir. Tapi kalau seorang dekat dengan Allah, perbuatan aneh yang dilakukannya itu bukan sihir, tapi mukjizat. Itu kalau untuk para nabi dan rasul. Untuk selain nabi dan rasul itu nanti namanya karamah. Jadi karamah itu apa? Diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya model-model katanya panina itu karamah ya, Pak. Ini itu karamah. Abi tata nyoto enggak mati. Pak itu karamah ya, Pak. Jadi makanya karamah itu dia ibdung lima. Itu dia ibdung lima. Ketika seorang buat maksiat, hilang lagi karamahnya. Artinya kelebihan-kelebihan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Tetapi kita tadi sudah sepakat, syayatin di sini bukan setan yang sebenarnya. Syayatin di sini adalah jin dan manusia. Karena tidak mungkin Nabi Sulaiman menundukkan syaitan, menundukkan iblis, tidak mungkin. Mereka punya visi misi sendiri. Apa visi misi mereka? Mereka menggoda manusia sebanyak mungkin untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka juga minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan kami hidup sampai dengan ditiup sangkakala itu nanti. Jadi biarkan umur kami itu panjang. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, saya kabulkan permohonanmu, tetapi dengan syarat, illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihab. Kalau ada di antara kalian yang mencuri berita langit dan memberitahukan kepada manusia, akan saya rajam dengan bintang, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu shihab. Ini ada dalam surah An-Najm. Makanya tidak bisa Nabi Sulaiman menundukkan iblis dan syaitan. Tidak bisa. Yang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ya. Kalau begini bisa. Iblis dan syaitan tadi menggoda jin dan menggoda manusia. Oh, apakah jin bisa digoda? Bisa digoda jin. Jin saja yang satu alam dengan iblis dan setan bisa digoda oleh iblis, apalagi model-model seperti kita, apalagi model seperti kita. Jadi makanya setan itu menggoda jin bagaimana caranya? Ini nanti kan di dalam surah Al-Jin sudah pernah kita ceritakan. Jadi menggodanya bagaimana? Iblis mengatakan kepada jin, karena jin itu belum pernah dia naik ke langit, tidak tahu dia bagaimana langit satu, tidak tahu dia kenapa iblis dikeluarkan dari langit itu, tidak tahu dia. Kenapa langit ketiga tertutup ketika lahir Nabi Isa? Tidak tahu jin. Kenapa langit ketujuh tertutup ketika lahir Nabi Muhammad SAW? Jin tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena jin itu tinggalnya di bumi, diciptakan di bumi, bukan di langit. Mana dalilnya? Dalam tafsir Qatadah, apa kata Imam Qatadah? Khalaqallahul jan fil ardi wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi. Maka dengan mudah sekali syaitan itu menggoda jin. Apa kata jin? Kata syaitan, Allah tidak sayang lagi pada kamu, tidak sayang kepada saya, yang sayang kepada Adam saja. Ya. Makanya jin terpancing dengan godaan syaitan tadi.
Sehingga dia berbuat apa yang dilakukan oleh setan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, kalau kita lihat di sini, mengikuti orang yang tidak pantas untuk diikuti. Setan begitu juga. Sehingga setan mengatakan kepada jin, sekarang kamu cari Muhammad itu, kamu eksekusi dia. Siap, kata jin, siap. Itu jin itu ada di bawah dunar rati, di bawah 10 ada jin. Ketika dia ingin ketemu dengan Nabi Muhammad, ingin mengeksekusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah itu di antara Mekah dan Taif. Jadi antara Mekah dan Taif ada sebuah lembah itu namanya lembah Nakhlah. Waktu itu Rasulullah berada di situ dengan para sahabatnya, dan Rasulullah membaca Al-Quran surah Ar-Rahman. Tengah malam beliau baca Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Rupanya didengar oleh jin, mendadak jin, Pak. Mendadak jin, Pak. Kita setiap hari mungkin dengar doa Ar-Rahman, bahkan makmum ayat-ayat tapi legon, Pak. Ar-Rahman pun ayat ini, Pak. Jin pertama sekali mendengar, dia sudah takut, Pak. Kenapa? Dia paham apa yang dibaca itu. Ar-Rahman. Apa pemahaman Ar-Rahman? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, gejo rezeki, gejo nikmat. Walaupun kita ini kufur, nikmat tetap gejo oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Mendadak jin. Apa kata jin? Yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Berarti sesat guru kami itu, bodoh guru kami itu. Safihuna itu bodoh artinya, Pak. Bodoh dungu lagi, Pak. Guru kami dungu, mengajarkan kami macam-macam. Mengajarkan kami kalau Allah tidak sayang kepada kami. Ini kata jin, Pak. Berarti bohong itu iblis itu. Sehingga mereka itu semua amanna, kami beriman kepada Muhammad, kami beriman kepada Al-Quran, dan kami juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah benci, tidak benar itu kata jin, maka dia mengajak lagi teman-temannya. Maka di dalam tafsir Al-Alusi yang dikarang tafsir Ruhul Ma'ani dikarang oleh Imam Al-Alusi, itu ada 6 kali, Pak. Jin itu ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu lagi, walaupun Nabi Muhammad tidak melihat langsung. Sampai 7.000 jin. Yang ke-6 itu 7.000 jin, Pak, yang ingin mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, karena belum pernah mereka mendengar bacaan ini. Kenapa? Karena setiap hari mendengar selalu ocehan-ocehan iblis dan syaitan. Ya bina-binanya hana betul, Pak, bina hana betul. Maka sama juga seperti kita jauh dari Al-Quran. Yang kita dengar yang lain, Pak, dengarnya teori dah apa. Al-Quran kita jauhkan. Tapi coba kita pahami satu ayat saja, kita pahami di Al-Quran. Mungkin psikologi kita akan berbeda. Kalau kita pahami, ini masalahnya kita tidak memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Wa ma kafar walakinna syayatina kafar. Jadi dalam teori nahunya, kalau ada la ilaha illallah, itu berlaku setelah illah. Maknanya apa? Illallah. Allah pemberi rezeki. Allah yang menentukan kita hidup dan mati. Allah yang mematikan kita. Allah menghidupkan kita. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan mudarat. Allah yang menjamin hidup kita. Ini begitu juga. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tadi makna setan ini jin dan manusia yang jauh dari Allah. Mereka itu yang berdua yang kafir. Ya, kesimpulannya setelah itu. Dan hukum sebelum ilah itu terhapus. Maknanya Nabi Sulaiman tidak kufur. Jangan salah. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Maka makna kufur musyrik itu apa? Dia percaya, ada orang percaya kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Maka ini namanya syirik namanya. Kalau dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Atakhawwafu, wahai sahabatku, saya takut sekali kalian melakukan syirik kecil, wahai sahabatku." Sahabat heran, apa itu syirik kecil? Mereka kan tidak melakukan syirik. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Ar-riya," kata Rasulullah. Riya itu apa? Jadi ibadah itu riya nih, Pak. Riya itu berasal dari kalimat ra'a, yara, ru'yah. Dia ibadahnya makin meningkat ketika dilihat oleh orang lain. Dia menyumbang masjid, jauh lain Ayudah kita mahal, Pak. Ya, kita mahal. Ya. Ayudah bacaan rana, baca lah namanya. Ya. Dia ini belum tenang sebelum dipuji oleh orang lain. Dia belum tenang beribadah sebelum dilihat oleh orang lain. Dia belum tenang bersedekah sebelum diketahui oleh orang lain. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, ketika ada datang seorang sahabat ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya Rasulullah, supaya saya tahu mana kebaikan, mana kejahatan ya Rasulullah. Ini kebaikan, ini pernah lo nih sadah kebaikan. Jangan lo dayang-dayang le, itu saja kata kuncinya ya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Mudah sekali mengetahui kebaikan dan kejahatan. Istafti qalbak, kata Rasulullah. Minta fatwalah sama hatimu. Pemuda ini heran. Kok minta fatwa sama hati? Bagaimana cara dia nggak bisa ngomong ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah? Idza itma annal qalb, ya. Kalau hati ini tenang, berarti itu kebaikan. Kalau hati kamu susah ketika melakukan sesuatu, berarti itu kejahatan, kata Rasulullah. Tidak ada orang temecu tenang di wahana. Ketika habis diambil punya orang lain, hatinya mendakdu. Ketahuan bagaimana kita. Berarti kalau mendakdu itu kejahatan. Ketika orang salat, habis salat hatinya tenang. Berarti tadi dia sudah melakukan sebuah kebaikan. Ketika seorang bersedekah, kita ingin lihat sedekah kita ikhlas atau tidak kepada Allah. Ketika hati mendakdu, berarti ada sesuatu, maka sedekah kita bermasalah. Kalau kita bersedekah hati tenang sekali, berarti ada indikasi sedekah kita diterima oleh Allah. Karena begini nanti, ada orang bersedekah, kok nggak diketahui oleh media nih. Bukan hanya betul-betul lagi, ya, mana tuh betul lagi. Pak Kecil, tolong umumkan sebentar, kan saya bantu masjid ini, ya Pak. Maka sebelum diumumkan hatinya mendakdu, ya Pak, mendakdu. Kenapa? Karena tidak diketahui oleh orang lain. Pak Kecil, ini kan saya yang buat ini, kasih tahu dulu. Ini kan sedekah saya, ini ampal ini, kasih tahu dulu, ya Pak. Setelah dikasih tahu, baru tenang deh Pak. Itu termasuk juga ria di situ. Artinya dia melakukan sesuatu karena apa? Dilihat oleh orang lain baru tenang dia. Jadi bukan langsung tenang ketika dia lakukan perbuatan itu. Maka orang yang hati tenang begini, dia bersedekah dimanapun dan kapanpun tanpa diketahui oleh orang lain atau diketahui oleh orang lain, jiwanya tenang saja. Saya sudah bersedekah, alhamdulillah. Ya Pak. Ini maksud walakin syayatin kafaru, sudah. Yu'allimunan nasas sihr. Ya, coba dibaca lagi. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sudah. Ini kita harus lihat dulu. An-nas di sini di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, satu. Yang kedua dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani, dua. Yang ketiga di dalam tafsir Zamakhsyari. Tafsir beliau Al-Kasyaf adalah satu tafsir melakukan pendekatan bahasa dan ilmu balaghah di situ. Mereka ini membedakan an-nas, al-insan, al-insu, al-bashar. An-nas itu maknanya apa? Manusia dalam kategori apa? Positif, melakukan hal yang positif. Maknanya apa lagi? Kalau al-insan itu negatif. Jadi kalau Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maknanya apa? Itu manusia bejat itu, kata Allah. Manusia musyrik itu, manusia yang tidak tahu diri itu, manusia yang ingkar kepadaku itu, saya yang ciptakan dia, kata Allah. Inna khalaqnal insana, saya menciptakan manusia bejat itu walaupun dia tidak mengenal saya, kata Allah. Tetapi ketika Allah mengatakan an-nas, ya seperti ini. Yu'allimunan nas, itu dua makhluk tadi, syaitan apa yang sifat syaitan Pak, jin syaitan jin tadi dan syaitan manusia tadi, dia mengajarkan orang baik-baik. Ya Pak, an-nas itu orang baik-baik. Diajarkan orang baik-baik untuk melakukan sihir. Diajarkan orang baik-baik untuk jauh dari Al-Qur'an. Diajarkan orang baik-baik untuk jauh dari hadis. Makanya ketika setan itu kita jangan terbayang sama setan. Tidak, manusia seperti setan dan jin yang seperti setan. Kenapa seperti setan? Karena watak dan sifat mereka. Kalau dalam kajian tafsir Ibnu Asyur ini namanya tasbih. Ya, jadi istiarah namanya, peminjaman kata. Jadi tasbih itu apa? Perumpamaan. Maka diambil perumpamaan setan itu untuk manusia yang jauh dari Allah. Diambil perumpamaan setan itu untuk jin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dua makhluk ini mengajarkan orang baik-baik untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita jangan terus terbayang begini, yang godalun setan. Manusia seperti setan juga menggoda kita. Jin yang seperti setan juga menggoda kita, beda bertelahur lain. Ya. Oke. Yu'allimunan nasasih. Jadi mereka mengajarkan sihir kepada manusia, kepada orang yang baik-baik. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya. Coba dibaca lagi. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Ya, sudah. Nanti ada kisah Harut Marut. Ini dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, ada alasan.
Alasannya apa? Maka di sini Allah katakan, wa ma unzila 'alal malakaini. Kami tidak menurunkan begitu saja, kami punya alasan. Malakaini di sini, ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan malakaini betul-betul malaikat namanya Harut Marut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk apa? Fitnatan linnas, menguji manusia. Oh, bagaimana menguji? Kok menguji dengan kejahatan? Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau mengatakan begini. Al-ibtila'u imma ayakuna fi khairin wa imma ayakuna fi syarrin. Ujian itu bisa kebaikan, bisa kejahatan. Ya, nah. Jangan kita pikir ujian itu kejahatan saja. Waktu kendaraan kita hilang, Allah gujolun. Waktu anak sakit, Allah gujolun. Waktu kita sakit, Allah gujolun. Waktu diberikan jabatan, tidak pernah kita katakan Allah gujolun. Dia mengatakan Allah sudah memuliakan saya, akramani. Saya hebat, hebat. Jabatan saya hebat. Duit saya banyak, hebat. Padahal itu juga ujian, hebat. Cuma kita tidak tahu, hebat. Maka setan itu dia menggoda manusia bukan di kejahatannya tapi di kebaikannya. Ketika manusia jabatannya hebat, punya banyak harta, digoda oleh setan. Mana dalilnya? Allah mengatakan kepada setan, kalau kamu tidak sanggup menggoda manusia dalam kejahatan, godalah dalam kebaikan. Di mana itu? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Godalah dia melalui hartanya dan melalui anaknya. Maka dia sibuk dalam jabatannya, hebat sekali. Tidak tahu dia ketika itu dia sedang digoda oleh setan. Dia tidak tahu. Ya. Jadi makanya kebaikan itu juga ujian, ya kita pikirkan ujian. Maka kan jarang orang ngomong ketika diberikan jabatan, ya Allah sedang uji Allah. Ya tidak, tapi orang itu alhamdulillah Allah sudah memberikan nikmat kepada saya, nikmat keberkahan. Tidak tahu dia itu ujian. Tapi ketika diberikan kesengsaraan, meninggal sakit Allah uji Allah, belum apa Tuhan. Waktu kerja jabatan, Allah sayang tak kilo ya sayang tak. Sayangnya Allah bukan diberikan itu, tidak. Sejauh mana kita bisa melewati ujian itu. Ketika diberikan jabatan, kita bisa melewati ujian. Begitulah hebatnya kita. Ya. Jadi bukan diberikan itu hebat, tidak. Ada orang gara-gara diberikan jabatan hebat, dia sudah lupa diri. Dua. Akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari Allah namanya apa tadi? Syaitan memang. Maka syaitan itu adalah sebuah pengungkapan. Itu kalimat jauh dari Allah berarti syaitan. Ada manusia jauh berarti setan. Karena kalimat setan itu berasal dari kalimat syatana yas'unu. Artinya apa? Ba'idun an rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enam demi rahmat. Maka kalau orang yang selalu berhubungan dengan setan, selalu berhubungan dengan jin atau dengan orang-orang jahat, berarti orang itu juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Itu artinya wama unzila 'alal malakaini. Wa ma unzila 'alal malakaini, tidak saya turunkan dua malaikat. Siapa itu? Harut Marut, satu. Penafsiran kedua, malakaini itu siapa? Rajulani, adalah dua orang laki-laki, bukan malaikat memang. Dua orang laki-laki ini saya utus kata Allah Subhanahu wa taala untuk mengelabui manusia. Mengelabui manusia apa? Untuk mengelabui manusia. Supaya manusia tahu, orang-orang taat itu tahu ini sihir, ini bukan sihir. Ini sihir, ini bukan sihir. Kenapa dikatakan malaikat? Dikatakan malaikat karena sifat mereka lagi malaikat. Hurung jeroh-jeroh, hurung keket, tapi berbuat jahat. Tapi berbuat jahat. Makanya nanti mereka mengajarkan bagaimana cara memisahkan suami istri. Karunu sebeba. Rupanya jin itu banyak. Saya ada dalam sebuah kitab saya, buku saya itu tentang cerita jin memang. Syaitan. Jadi setan itu jangan kita pikir satu setan. Setan godalun tapi ketika manusia sedang makan ada setan khusus. Ketika manusia sedang wudu ada setan khusus. Ketika manusia itu salat ada setan khusus. Ketika manusia ribut dengan suami istri ada setan khusus. Yang memisahkan suami istri itu ada setan khusus. Beda pikir setannya. Jadi mereka ini punya tugasnya masing-masing. Dan mereka tidak caplok tugas orang lain. Maka dalam artikel saya ada buat begini judulnya. Belajarlah dari syaitan. Orang lain yang tidak tahu mengatakan, pernah belajar dari syaitan. Baca dulu artikel itu, baca dulu. Setan itu kerjanya apa? Dia profesional, dia kerjanya Pak. Tidak mencaplok urusan orang lain.
Setan yang kerjanya menggoda manusia ketika wudhu, tidak mencaplok ketika menggoda manusia. Ada setan menggoda manusia ketika mau tidur. Ya, belajar dari setan bagaimana profesional dia kerja. Belajar dari setan bagaimana kesabaran setan menggoda manusia. Kita nyoba temayang dia, heda ya Allah, berarti lebih bagus setan, Pak, strateginya. Begitu juga setan itu, dia punya strategi sedemikian rupa. Strategi dia coba belajar. Kemudian dia profesional. Kita tidak, budro hana selesai ikut campur budro, Pak. Tahu kayak gimana setan? Kita buat perbuatan sendiri hana selesai. Kita diberikan jabatan ini hana selesai. Ya ada yang bina-bina. Ngapain ikut campur urusan orang lain, Pak? Setan saja tidak mau ikut campur urusan orang lain. Dia kerjanya profesional sekali. Sehingga yang dia pikirkan apa? Bagaimana cara menggoda manusia ketika dia wudunya tidak sempurna. Bagaimana menggoda suami istri supaya tiap hari karu tapi. Bagaimana menggoda manusia ketika dia mau makan tidak baca bismillah. Dia profesional sekali. Kalau enggak ini juga dia cari cara lain, Ya, manusia kan tidak, manusia bohong. Setelah hancur terpuluh, lu bodoh, lu kata nak bodoh. Maka belajarlah dari setan. Ya itu maksudnya. Jadi bukan belajar jadi setan, tidak. Belajar dari strategi setan, kesabaran setan, profesionalnya setan itu. Jadi ini begitu juga penafsiran yang pertama itu betul-betul dua malaikat. Penafsiran yang kedua ada manusia seperti malaikat. Nah, ada manusia seperti malaikat. Maka di dalam penjelasan Imam Baidawi dalam tafsir ini, liyumaiza bainas sihri wal mu'jizat. Diturunkan dua malaikat tadi untuk mengajarkan manusia ini sihir, ini mukjizat. Artinya ingin diajarkan apa? Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu mukjizat. Yang dilakukan oleh dua orang ini sihirnya. Jadi baik semarangan nanti. Abunya kayu semayang ini di Mekah semayangnya nih, semayang Mekah. Jikanya kerja gede. Kita harus bedakan mana sihir, mana mukjizat, mana karamah. Dan yang gitu mana agak tiba-tiba kita jadi waliullah, Bagaimana mau jadi waliullah? Dia salah tidak apa-apa tidak. Bagaimana mau jadi waliullah? Katanya angkatan leho ini, Pak. Tengku hana naja temayang leho, belum temayang di Mekah. Hei itu pun Mekah garam leho lah, Pak. Makanya jangan mau dibodohin. Ini garam leho lah, Pak. Ini macam positif lo. Katanya kan leho, nya berarti ibu bangai, Pak. Saya salah tuhur di sana aja ya di Mekah. Mereka galau, Pak, galau leho lah. Ada teh hana di masjid leho. Udah di Mekah temayang ini, Pak. Kalau orang awam, kagak mau aja. Maka kita harus tahu mana karamah, mana mukjizat, dan mana sihir, ya, Pak. Kalaupun betul dia berbeda di tempat-tempat yang berbeda, dia tidak salah, tidak melakukan perintah Allah, berarti ini masuk ke dalam kategori sihir, ya, kategori sihir. Bisa saja dia minta bantuan sama jin untuk memindahkan tubuhnya pergi ke tempat lain. Ya. Sudah cukup. Ya, kita berhenti saja dulu. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita lihat tugas Harut Marut itu yang diturunkan di Babylon. Babylon itu mana? Itulah di Irak, di Kufah. Tempat Nabi Ibrahim alaihissalam pertama sekali berdakwah itu di Irak. Kemudian beliau pindah ke Yordan. Ada yang mengatakan bukan Yordan tapi Palestina. Ya. Kemudian beliau juga pergi ke Mekah dengan membawa anaknya di situ, diletakkan di situ anaknya. Kemudian balik lagi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.